Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. Di sini ada dua buku. Yang pertama adalah buku karangan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yaitu Lataiful Ma'arif, dan juga buku karya Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Kitab Lataiful Ma'arif ini adalah kitab yang membahas tentang ibadah selama setahun, yaitu dari bulan Muharram sampai Zulhijjah, bahkan sampai waktu-waktu tua. Sedangkan Al-Muwatta membahas tentang fikih ya, seperti bab sholat, bab wudu, bab puasa. Alhamdulillah kita telah berada di bulan Syawal, ya tentu saja kita mengenal satu ibadah yang dikenal dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita buka di bulan Syawal ada apa. Agenda di bulan Syawal. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab, yang pertama dibahas pada bulan Syawal adalah puasa sebulan penuh dan puasa 6 hari setelah Ramadan. Perlu digarisbawahi, ini ada hadis yang masyhur di kalangan kita. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadanan summa atba'uhu sitan min sawalin kana kasyamid dahr." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, ia seperti puasa sepanjang masa. Ya, hadis riwayat Muslim. Tapi dari hadis ini muncul beberapa pendapat, beberapa perbedaan pendapat. Kita telah mengenal bahwa hadis ini masyhur dan bisa kita pakai, ya. Tapi dalam masa silam ada beberapa ulama yang memperselisihkannya, ya, tentang boleh dan tidaknya, tentang boleh dan tidak mengamalkannya. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini, dan sebagiannya menilai hadis ini mauquf. Ya, sebagiannya pula ada yang mempertanyakan keaslian atau keautentikan sanad hadis tersebut. Padahal pengalamannya mayoritas ulama menilai puasa 6 hari di bulan Syawal itu sunnah. Berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Jadi mayoritas ulama itu menganggap puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah. Namun bagaimana pendapat yang memakruhkannya? Coba kita lihat. Ada beberapa yang memakruhkannya. Di sini kita akan bahas tentang Al-Muwatta nanti. Yaitu ini ada Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Abu Yusuf memakruhkan puasa 6 hari bulan Syawal dengan dalih hal itu menyerupai kebiasaan ahli kitab, yakni kebiasaan mereka suka menambahi ibadah wajib yang diperintahkan kepada mereka dengan ibadah yang berbeda. Jika kita melaksanakan ibadah 6 hari di bulan Syawal karena atau tanpa contoh dari Nabi, yaitu hanya ingin saya kemarin merasa kurang, walaupun sudah 30 hari berpuasa tapi merasa kurang, dan mereka memaksa diri untuk berpuasa di bulan Syawal tanpa sebab apa-apa atau tanpa mengikuti Nabi, maka itu bisa dianggap menyerupai ahli kitab. Tapi mayoritas ulama generasi belakangan dari kalangan
imam mazhab Hanafi mengatakan tidak mengapa berpuasa di hari 6 hari di bulan Syawal, karena menurut mereka keutamaan puasa wajib telah didapatkan di hari raya. Nah, ini kita di antara ulama yang memakruhkannya adalah Imam Malik. Imam Malik ia menyatakan di dalam kitab Al-Muwatta bahwa dirinya tidak pernah melihat seorang pun ulama dan fuqaha yang melakukan puasa tersebut. Coba kita lihat di sini kitab Al-Muwatta tentang bab puasa. Bab puasa. Namun dalam kitab Al-Muwatta yang terjemah belum kami temukan ada pembahasan khusus tentang puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Belum ada satu kata pun yang terdapat bahkan mengatakan bahwa ada puasa di bulan Syawal. Namun tidak didapatkan pula ada larangan. Cuman di sini mungkin dalam bahasa Arabnya atau kitab berbahasa Arabnya mungkin Imam Malik menyatakan demikian, tapi dalam terjemahannya tidak kita temukan. Imam Malik berkata, tidak sampai kepadaku hadis tentang itu dari seorang salaf pun. Ia juga menyebut bahwa para ulama memakruhkannya. Ya. Mereka khawatir jika puasa itu bid'ah, dan apabila ada ulama yang melaksanakannya, maka orang-orang bodoh menganggap puasa tersebut itu sama dengan puasa Ramadan. Ya, Imam Malik di sini memakruhkannya karena khawatir orang-orang awam akan menganggap puasa 6 hari itu adalah puasa wajib, sama seperti puasa Ramadan, yaitu melanjutkan puasa Ramadan di 6 hari di bulan Syawal akan dianggap wajib oleh orang-orang yang awam. Namun dikatakan dalam kitab Lataiful Ma'arif karya Imam Ibnu Rajab, Imam Malik sendiri berpuasa Syawal secara sembunyi. Beliau memakruhkannya jika dikhawatirkan puasa itu dianggap wajib, supaya tidak ada kesan bahwa Ramadan ditambah-tambahi dengan puasa di bulan lain. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa mayoritas ulama menyatakan tidak makruh puasa di bulan Syawal langsung setelah hari Idul Fitri. Hal itu diterangkan dalam hadis Imran bin Husain bahwa beliau berkata, ya, Nabi SAW bahwa beliau berkata kepada seorang, jika kamu telah berbuka dari puasa Ramadan maka berpuasalah. Dan hadis tadi telah masyhur. Ya, seperti hadis ini. Man shoma Ramadanan wa Sawalan wal arbi'a wal khamisa dakhalal jannah. Nah, ini hadis juga hadis sahih. Siyami Ramadanan bi asyrati ashhur wa siyamu sittatin ayamin bi syahrain. Puasa Ramadan sebanding dengan puasa 10 bulan, sedangkan puasa 6 hari Syawal sebanding dengan puasa 2 bulan 60 hari. Oleh karena itu keduanya setara dengan puasa setahun. Jadi ini adalah di antara pendapat yang menyatakan bahwa puasa 6 hari di bulan Ramadan di bulan Syawal adalah sunnah. Ya, mungkin demikian. Terakhir adalah ada beberapa cara puasa Syawal. Yang pertama, puasa dilaksanakan di awal bulan secara beruntun. Artinya ke-6 harinya itu tidak boleh ada
ada pemisah antara yang pertama sampai ke 6 harinya. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan Ibnu Mubarak. Yang kedua adalah tidak ada bedanya apakah 6 hari itu dilakukan secara beruntun atau berpisah-pisah. Tidak apa-apa melaksanakan 6 hari itu secara beruntun, boleh juga berpisah-pisah. Yang penting masih di bulan Syawal. Ini merupakan pendapat Waqi dan Ahmad. Yang ketiga, 6 puasa tersebut tidak boleh dilaksanakan tepat pada hari raya Idul Fitri. Ya, kita sudah tahu bahwa Idul Fitri haram puasa di dalamnya karena hari Id adalah hari makan dan minum. Akan tetapi hendaknya dilaksanakan 3 hari. Ya, ini pendapat ketiga, 3 hari sebelum Ayyamul Bid, yaitu 3 hari sebelum tanggal 13, 14, 15 atau setelahnya, atau tanggal 16, 17, 18. 3 hari sebelum Ayyamul Bid, artinya sebelum tanggal 13, 14, 15, yaitu tanggal 10, 11, 12. Artinya tanggal 4 sampai tanggal 9, 4 sampai tanggal 9, atau tanggal 16 sampai tanggal 21. Ya. Ini merupakan pendapat Ma'mar dan Abdul Razak. Hadis yang membahas hal ini diriwayatkan oleh Atha sampai meriwayatkan bahwa Atha memakruhkan membayar utang puasa lalu langsung menyambungnya dengan puasa sunnah Syawal. Ia menyarankan agar dijeda antara keduanya. Namun pendapatnya merupakan pendapat yang syadz atau ada bermasalah. Ya, mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat para ulama. Kita hanya menyampaikan apa yang mereka cantumkan ke dalam kitab-kitab mereka, karya-karya mereka. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang mereka sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.